Oke, semangat pagi. Yes. Oke, teman-teman BBC, hari ini kita ada sesi coaching lanjutan dan alhamdulillah hari ini sudah hadir salah satu eksekutif leader kita dari kota Kebumen, Mas Chandra. Selamat datang. Alhamdulillah. Di kursi panas. Coaching BBC. Mantap. Ini atas referensinya BBC, yes. Top leadernya Bapak Salyo. Makasih Om Salyo. Langsung. Iya. Oke, Mas Chandra apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Sehat, luar biasa. Ya. Lagi aktivitas di mana Mas Chandra sekarang? Untuk prioritas aktivitas keluarga ya di rumah di Kebumen. Ya. Kemudian untuk pengembangan di BBC kita lebih orientasinya kepada di wilayah Banyumas ya dan Magelang terutama. Banyumas dan Magelang. Bolak-balik, putar-putar, gelundang-gelundung. Iya, dan beberapa waktu yang lalu kita udah open Jogja juga, alhamdulillah. Udah buka Jogja. Alhamdulillah ya. Keren. Jogja kan masih kosong, masih luas banget. Iya, iya. Orangnya banyak ya. Orangnya banyak. Si Sultan belum join. Belum join. Sultan harus join. Si Sultan belum join. Kalau ke Jogja kan ya, karena Pak Bambang juga di Jogja, tapi pengembangannya juga sama di Magelang. Karena di Jogja kan belum terlalu ini. Ya gitu. Sudah berapa banyak Jogja Mas timnya sekarang? Yang sudah kita baru buka beberapa bulan ini sih istilahnya ya boleh dibilang sekitar 2 bulan lah. Efektif kerja 2 bulan di Jogja ini. Ya alhamdulillah kita karena menggali referensi teman-teman alam lama ya, alumni dahulu kalah, alhamdulillah bisa kita sambung silaturahmi lagi dan ya alhamdulillah teman-teman responnya positif dan insya Allah bisa untuk bentuk tim juga yang solid gitu. Ya karena Jogja itu kan kota bagus. Jadi Jogja itu kalau kota MLM itu pertama Bandung, kedua Jogja. Kalau kita bisa tundukkan Jogja ya booming aslinya. Gitu ya. Sama seperti kita tundukkan Bandung. Nah, ini mudah-mudahan Pak Chandra ini, Mas Chandra bisa menundukkan Jogja. Amin. Jangan lupa spillover ke istri dong. Pencairan. Ya kan? Spillover ke istri. Tetap aja. Ada request dari upline. Biar kita bantu kan spilloverannya. Ya. Oke Mas Chandra, ini nanti kita ada sesi coaching kurang lebih 30 sampai 1 jam lah, tergantung nanti Mas Chandra sendiri. Jadi sesi coaching ini nanti saya cuma nanya-nanya kan beberapa pertanyaan untuk menggali apa yang ada di diri Mas Chandra, apa keinginan besarnya dan grand design-nya seperti apa. Nanti coaching ini kan sebenarnya sifatnya rahasia, nggak boleh ada yang tahu. Ya. Nanti kalau yang biasanya teman-teman ada yang kita tayangkan di YouTube, ada yang tidak. Nanti terserah Mas Chandra. Kalau Mas Chandra, oke Mas, ini boleh ditayangkan. Nanti kita minta izin dulu. Nah, berarti kalau sudah kalau sudah tayang di YouTube, berarti sudah tidak rahasia lagi. Karena ditonton ribuan orang warga BBC dan non BBC di seluruh dunia. Mantap. Nah, ya makanya nanti sesi coaching ini setelah selesai saya serahkan ke Mas Chandra, videonya tetap ada kalau mau ditonton sendiri. Ya, dan kemudian sesi coaching ini nanti akan kurang lebih ada 6 sesi. Ini sesi pertama, kita ngobrol ringan dulu. Nanti ada sesi kedua sampai sesi ke-6 kelanjutan. Nah, sampai ke-6 sesi, biasa teman-teman yang sudah 2-3 sesi sudah mengalami sesuatu yang luar biasa. Oke, Mas Chandra, siap? Sampai hari ini sudah berapa sesi yang sudah berjalan? Ada yang 2 sesi. Oh, sudah ada yang 2. Sesi kedua biasa nggak ditayangkan, hanya pribadi by phone, teleponan. Kan kalau sesi kedua kan bisa nanti pakai by phone, pakai WhatsApp gitu. Kalau sesi pertama kita tayangkan karena nanti yang kita tayangkan biasa sesi pertama dan sesi akhir. Kalau sesi kedua pas saya lagi main ke Kebumen, tinggal telepon Mas, saya ngobrol gitu. Nanti kita lanjutkan perjalanan ini. Dan ini harusnya bayar, tapi saya gratiskan saja. Alhamdulillah. Bayar pakai BPJS. Oke Mas Chandra, sudah siap ya? Sudah oke ya, sudah nyaman ya. Nanti jawab aja pertanyaan suka-suka Mas Chandra. Apa yang ada di pikiran, di hati, keluarkan saja. Karena
karena ini kan waktu tak terbatas nih. Waktu tak terbatas. Ya. Sampai subuh. Sampai subuh nggak apa-apa. Saya pergi nanti pidato sendiri aja. Nah, untuk sesi coaching hari ini, Mas Chandra, apa yang ingin Mas Chandra bahas dengan saya nih hari ini? Mungkin apa ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini ya. Ini quality time banget, ini bisa ngobrol langsung berdua dengan Pak Direktur. Ini sangat luar biasa dan kesempatan ini mungkin kesempatan langka gitu ya. Nah, ini yang perlu kami apresiasi dan perlu saya syukuri luar biasa, dan kasih tepuk tangan teman-teman untuk Pak Direktur yang sudah menyelenggarakan acara ini. Ya, memang BBC ini apa ya, sebuah bisnis fenomenal, dan ternyata memang tak sekedar fenomenal, ini revolusioner. Oke. Ya, sebuah mungkin kalau boleh saya bilang ini sebuah revolusi baru dalam industri network marketing. Jadi saya beruntung sekali dan saya ucapkan terima kasih sekali sebelumnya kepada Pak Nova ya. Ini yang awal mengundang saya di kantor BBC. Ya, luar biasa, berkat beliau saya menemukan peluang yang sangat dahsyat ini, Pak. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Direktur Operasional. Mas Nova. Ya, luar biasa. Dan saya beruntung sekali bisa menjadi bagian dan mengambil bagian dari kesempatan ini untuk sebuah revolusi baru dalam industri network marketing. Ya, kenapa ini saya sampaikan, karena peluang ini hadir di momentum yang tepat gitu. Ketika di dunia wirausaha banyak yang bergelimpangan ya karena pandemi COVID, beberapa usaha saya ya yang mulai dari properti dan kuliner ini nggak sekedar gulung tikar tapi angkat tikar. bubar jalan ya. Ya, karena efek lockdown, karena berhenti semuanya, dan di tengah-tengah pandemi ini hadir sebuah peluang ini, dan ini yang saya syukuri yang sangat luar biasa, dan betul-betul terima kasih ya Allah sudah menemukan peluang yang luar biasa ini. Karena dengan peluang ini pertahanan ya, ekonomi keluarga bisa tersambung kembali ya. Alhamdulillah, ini luar biasa. Nah, kemudian dan juga saya juga terima kasih sekali atas bimbingan dari teman-teman ya, teman-teman upline ya, terutama Pak Direktur ya, Pak Sai, kemudian ada Pak Sugi, Pak Hendra Wijaya, dan Pak Nova, mentor-mentor hebat saya, guru-guru saya. Ini yang menjadi sumber inspirasi saya untuk lebih maju ke depan lagi, dan ingin bahkan ini peluang ini saya terima sebagai amanah, Pak. Amanah luar biasa ya. Sebagai amanah, tak sekedar peluang yang harus saya kerjakan untuk saya sendiri, tapi ini adalah sebuah amanah. Amanah untuk apa? Minimal kita bisa berkontribusi kepada bangsa. Betul. Ya, karena kita tahu bahwa Pak Presiden sendiri menyampaikan bahwa gelombang krisis ekonomi akan segera datang. Resesi ekonomi ya. Gelombang resesi ekonomi ini ya, perlu kita persiapkan. Andai kata betul itu terjadi. Ya. Tapi harapannya ini tidak untuk BBC. Ya. Amin. Ya. Ya. Kemudian ada satu hal yang mungkin dalam unek-unek saya, mungkin dalam hal bisnis BBC ini. Jadi ada beberapa topik yang perlu kita sebenarnya diskusi dan sekaligus evaluasi mungkin ya, Pak ya. Jadi untuk judulnya
ngopi susu. Ngopi susu ya. Ngopi susu itu ngobrol pintar suka-suka. Mantep itu konten baru. Nanti untuk terus yang kedua itu ngopi jahe. Apa itu? Ngobrol pintar jadi hebat. Mas Ferry bercatat. Terus yang ketiga nanti ada ngopi jamu, ini yang luar biasa. Apa itu ngopi jamu? Ngobrol pintar jadi mulio. Sukses mulia. Karena ending kita untuk BBC adalah sukses mulia. Okay. Mulio untuk memuliakan semuanya. Gitu. Nah, untuk yang pertama ini mungkin ada satu hal yang perlu kita diskusikan bareng terkait dengan jangan salah menilai. Apa lagunya siapa itu? Lagu siapa ya? Ya terutama apa? Kenapa jangan salah menilai? Ini yang sering kami temui di lapangan bahwa beberapa mitra usaha BBC, terutama yang baru, mereka ketika melihat sebuah peluang itu terlalu cepat untuk memvonis dirinya itu, menilai dirinya itu, merasa tidak mampu. Oh, iya. Ini yang menjadi kendala apatis, awal. Ya, apatis jadi seolah-olah apatis. Padahal kalau kita lihat sebuah bisnis apapun itu ya sama, ada jual ada beli ya gitu kan. Hanya yang membedakan apa untuk BBC ini kan menggunakan sebuah konsep sistem. Ya. Karena MLM sendiri itu hanya cara membagi keuntungan saja menurut saya itu. Membagi keuntungan secara massal lah, apalagi gitu. Nah ini yang teman-teman member-member baru kadang-kadang terlalu terburu-buru untuk salah menilai. Yang akhirnya mereka dari awal salah menilai itu pada akhirnya menjadi sebuah keyakinan mereka sendiri. Ya. Yang seharusnya mereka memahami, mereka memegang bisnis BBC ini seharusnya bisa besar, yaitu karena keyakinan yang sudah disimpulkan mereka itu nggak bisa, ya akhirnya mereka nggak bisa. Nah ini merupakan salah satu kendala utama kita sebenarnya. Kendala utama kita dalam membangun, khususnya membangun tim player. Betul. Ya, tim player yang solid. Nah, ini. Jadi kadang-kadang kita pun juga terlalu itu dari pihak seorang prospek lah. Ya. Dan dari pihak kita sendiri pun kadang-kadang salah menilai juga gitu. Nah, kita kadang-kadang ketemu seseorang yang kita terlalu terburu-buru menilai seseorang, wah kelihatannya ini nggak mampu, ini nggak bisa. Tapi ternyata ketika disponsori orang lain, kok malah jadi bisa. Jadi ngomset. Ini sering kejadian. Karena ilmu perdukunan makanya. Nah. Menebak sebelum waktunya. Iya. Ini kan menebak sebelum waktunya ya. Iya. Jadi itu dia untuk permasalahan utama kami biasanya itu tadi, untuk membangun tim player di awal yang kuat dan solid ini masih ada kendala, Pak. Oke, jadi topik yang ingin kita bahas agendanya adalah bagaimana membangun tim player yang solid. Ya, betul. Seberapa penting topik ini, mengapa dan seberapa penting topik ini harus dibicarakan, Mas Chandra? Boleh dibilang ini sangat urgent. Ya, urgent sekali. Ya, karena dari beberapa mitra usaha ya, terutama yang di wilayah Banyumas dan sekitarnya ini, kita sedang sangat membutuhkan tim player yang solid dan kuat ya. Ini sangat penting sekali karena untuk mempermudah kinerja kita ke depan, karena bisnis network ini kan kita tidak bisa kerja sendiri ya. Keberhasilan kita ini juga ditentukan dari tim gitu. Ya. Tim player yang kuat dan solid dan satu visi, satu frekuensi ya, ini yang kadang-kadang membuat kita menjadi terkendala gitu. Jadi ini sangat penting sekali untuk segera kita kita kaji, kita ulang
untuk mendapatkan formula, mungkin formula gitu. Ya mungkin nanti kita butuh bimbingan dari Pak Dirut bagaimana formula untuk membentuk tim yang bagus, tim yang solid gitu ke depan, karena ini kunci utamanya di situ. Jadi istilahnya untuk bagaimana kita agar bisa berkolaborasi ya bersama tim, sehingga kita tidak sekedar sukses sendiri tapi ya sukses berjamaah gitu. Harapannya seperti itu. Penting sekali. Oke, menurut Mas Chandra, kalau saya boleh tanya, kira-kira tim player yang solid itu yang seperti apa? Ya. Yang solid, yang keren itu seperti apa di BBC? Jadi untuk tim player yang solid ya, itu ibarat sebuah perusahaan. Nah, di perusahaan itu kan ada jajaran manajemennya ya, mulai dari direksi, mulai dari staff, kemudian general manager sampai ke divisi-divisi usaha yang lain, divisi finance. Nah, ini ibaratnya mereka memahami fungsi dan tugas dari masing-masing divisi kayak gitu. Ibaratnya perusahaan seperti itu. Jadi untuk tim solid dan kompak ini, mereka tahu betul yang pertama itu apa yang sedang dia kerjakan sesungguhnya. Gitu. Bagaimana memahamkan ya, mereka paham dulu apa yang sedang dia kerjakan. Ini terkait dengan sikap juga gitu. Terkait dengan sikap, bagaimana mereka mensikapi apa yang sedang dia kerjakan gitu. Dan seberapa besar hasil yang dia kerjakan setelah berhasil kayak gitu. Nah, ini mereka harus memahami dulu. Nah, kemudian untuk tim solid yang kita harapkan juga memiliki SDM yang mencukupi sebenarnya. Yang bagus ya. Istilahnya apa ya, untuk berpartner kita kan harus satu visi, satu frekuensi, satu tujuan. Nah ini kadang-kadang kita masih tergendala untuk mengajak ke arah sana. Itu ada yang ya oke, siap, nah tapi ketika di tengah perjalanan ya, banyak juga permasalahan-permasalahan yang muncul yang akhirnya mereka menjadi alasan utama untuk berhenti melakukan gitu. Ini penting sekali. Jadi itu paling tidak langkah-langkah yang kita tempuh seperti itu nanti. Bagaimana membuat mitra kita, tim player kita ini paham dulu lah minimal. Setelah paham apa yang dia kerjakan, paham cara dan teknis mengerjakannya di lapangan ya. Karena ibaratnya yang menjadi keluhan mitra sampai saat ini itu terutama di mengundang gitu. Ya, ini hampir di mana-mana, baik mitra saya maupun mitra kroselan yang lain itu juga mengalami hal yang sama. Keluhannya itu masalah undangan gitu ya. Jadi seolah-olah sudah tidak ada orang yang datang diundang. Banyak yang alasan inilah itulah. Nah itu. Jadi mungkin untuk tim pengundang terutama biar menjadi tim solid ini, kita ciptakan dulu seseorang yang mau kita undang ini agar tahu betul kebutuhannya. Ibarat kita mau kita mau masak nasi, ibaratnya seperti itu, tapi di rumah berasnya kok habis sih. Apa yang kita lakukan? Pasti kita berangkat, baik itu ke toko atau ke pasar, padahal itu tokonya jauh sekali. Tetap kita, karena kita stok berasnya habis, berarti apa yang terjadi? Ya harus berangkat ke toko, ke warung untuk beli beras. Berarti apa? Dari seseorang dari rumah ke toko karena apa? Karena butuh. Mungkin hal yang sama ini pun bisa terjadi apa? Seorang prospek, seorang
undangan, orang yang kita undang itu juga nggak bakal datang kalau nggak butuh. Betul. Gitu. Jadi kalau kita mau sama halnya seperti beras tadi, jadi bagaimana caranya agar seorang prospek ini butuh dulu, butuh dengan informasi yang kita bawa gitu. Nah itu kita nanti akan ya, dengan cara latihan bersama atau role play, langsung praktek langsung gitu. Itu mungkin yang tata cara yang bakal kita sering ya, terutama di teknis gitu. Teknis di lapangan. Mungkin begitu, Pak. Jadi antara tim player dengan tim pengundang mana yang lebih penting untuk kita diskusikan? Untuk sebagai kalau yang urgent ya, kalau yang urgent kita butuh tim player, Pak. Ya. Tim player ya? Iya, untuk tim player. Ya. Terus yang kedua, ujung tombak ini juga tetap di tim pengundang juga. Nah, ini. Karena kalau tim playernya bagus, dia bisa mencetak tim pengundang yang bagus. Nah, itu dia harapannya begitu ya. Jadi karena untuk di wilayah Purwokerto ini juga ya terus terang masih belum booming, belum tercipta momentum. Nah ini harapannya Purwokerto ini bisa, karena kantor pusatnya juga akan di Purwokerto. Ya, di training center di sini, kantor pusat di sini. Nah, berarti Purwokerto juga harus rame gitu. Ini teman-teman. Mas Chandra, tadi kita bicara nanti outcome-nya adalah bagaimana di sesi akhir coaching ini kita ingin membicarakan tentang tim player yang hebat dan solid lah ya. Iya. Mengapa Mas Chandra menginginkan hal ini? Kenapa Mas? Sebenarnya tak sekedar menginginkan ya, tidak sekedar ingin. Jadi saya betul-betul berharap, sangat besar sekali harapan saya itu bisa memiliki tim player yang solid gitu. Ini sebuah harapan yang harus segera saya wujudkan. Ya. Itu tadi. Karena tugas-tugas masing-masing tim player ini ibaratnya kalau diimplementasikan tadi di sebuah perusahaan, mereka itu punya tugas masing-masing yang sudah tinggal pencet tombol, karena ini sebuah sistem ya. Sebuah sistem bisnis yang bersistem. Jadi kita butuh tim yang betul-betul paham betul ibaratnya tugas masing-masing. Jadi sebuah konsep pendelegasian tugas ini bisa sampai ke arah sana gitu. Apa maknanya bagi Mas Chandra dan orang lain? Maknanya apa ketika ada tim player yang solid itu, maknanya apa? Ya, maknanya jelas nanti yang pertama berdampak pada omset ya. Karena ya jujur saja untuk membangun sebuah konsep bisnis ini harapannya mereka terangkat ekonominya gitu kan. Nah ini jadi ibaratnya untuk mengangkat ekonomi secara bersama-sama inilah yang betul-betul kita maknai ya. Jadi mansana sunatan hasanatan apa itu istilahnya ya, ajarkan kebaikan dan ketika kebaikan itu dilakukan kita dapat pahalanya gitu kan. Nah ini sangat berarti sekali untuk kita, dan terutama ketika kita bisa mewujudkan itu semua akan menjadi rasa syukur yang luar biasa dan sangat mendalam untuk kita bersama tim juga gitu. Jadi dengan adanya tim yang solid ini bisa meningkatkan performa bisnis lah ya. Boleh dibilang seperti itu. Efeknya ke omset, banyak orang berhasil di situ. Ya. Dan akhirnya menjadi manfaat buat banyak orang. Nah, seberapa penting keinginan ini ingin dicapai oleh Mas Chandra untuk membangun tim player yang solid ini? Seberapa penting untuk Mas Chandra? Seberapa penting ya? Ya, keinginan untuk membuat satu tim yang luar biasa ini. Saya rasa ya pentingnya ini sangat penting sekali. Ini jawaban yang ideal apa ini? Apa aja? Seberapa penting ya? Ini kalau ibaratnya kalau boleh dibilang nilainya ini nggak sekedar 100 ini. 1000 lebih ini. Sangat penting. Sangat penting sekali. Karena jujur saja ibaratnya bisnis network tetap tidak bisa dikerjakan sendiri. Makanya kita ibaratnya kita bukan Superman, istilah kita bukan Superman di bisnis network.
Kita tidak bisa jadi Superman. Kita berarti harus menjadi super team. Ya, makanya kita bertiga dan teman-teman membangun sebuah komunitas network kita di BBC itu BBC Super Team Berkah 21 ya. Berkah 21. Ya, B21 ya. B21. Tepuk tangan untuk B21. Kenapa Berkah 21 B21 ini apa ya namanya tim playernya Mas ya, Chandra? nama tim kita. B21 kayak nama sabun ya. B29. Ya karena kita mendapatkan peluang BBC ini di tahun 2021. Oh, oke. Ya, jadi ini sebuah berkah sekali di saat tahun 2021. Ya, ini tonggak sejarah kenapa makanya dalam ya. Membentuk tim Berkah 2021 ini. Terus yang kedua nanti juga akan menjadi strategi bagaimana membangun jaringan kita. 21. Jadi ketika seperti teman-teman yang sudah terjadi punya satu power leg yang gede, mungkin itu menjadi strategi kita juga. Ya, secara strukturalnya gitu. Terus apa yang membuat Mas Chandra bahagia ketika berhasil mencapainya? Apa itu? Syukur alhamdulillah ini ketika kebahagiaan itu harapan itu bisa tercapai, yang menjadi kebahagiaan secara pribadi kita bisa berperan untuk teman-teman ya, untuk teman-teman, keberhasilan teman-teman ini ya, ya minimal mereka memiliki bisa mengangkat kehidupan yang lebih layak lagi. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk bangsa kita juga mulai terbangun kekuatan ekonominya lagi ya. Karena kalau saya lihat sekarang ini cash flow ekonomi bangsa kita itu istilahnya lebih banyak ke horizontal. Jadi mohon maaf kalau boleh saya bagi ini kelas-kelas ekonomi ya. Sebenarnya mungkin nggak ada kelasnya ya. Tapi yang saya lihat kan ada ekonomi kelas menengah ya, ada kelas ekonomi atas dan kelas ekonomi lemah. Gitu. Nah, sementara ini apa yang terjadi yang kami lihat ya, untuk cash flow ekonomi kita horizontal, artinya orang-orang yang punya duit kerjasamanya dengan siapa? Orang-orang punya duit. Orang punya duit lagi. Iya. Jarang sekali mereka bekerja sama dengan orang-orang yang nggak punya duit. Kalangan menengah ke bawah. Iya. Dan orang-orang yang menengah ke bawah, ya, yang ekonominya lemah, kerjasamanya juga sesama-sama ekonomi lemah gitu. Jadi ibaratnya ini tidak sesuai dengan kejadian seperti ini tidak sesuai dengan harapan Indonesia Maju. Jadi salah satu item di Indonesia Maju itu kan ada pemerataan dan kesejahteraan ekonomi. Ya, jadi pemerataan ini tidak akan pernah terjadi kalau cash flow-nya seperti ini. Gitu. Nah, saya melihat BBC ini ada sebuah konsep di mana cash flow-nya ini bisa ditarik ke bawah menjadi horizontal. Ya, artinya karena di network sendiri ada orang-orang yang kelas menengah, ekonomi menengah, atas campur jadi satu. Ya harapannya di BBC ini orang-orang yang yang teman-teman yang memiliki kemampuan ekonomi cukup bahkan lebih, ayo gabung BBC. Ya, dengan bergabung BBC ini secara tidak langsung sudah ikut membantu, gitu. Ikut membantu teman-teman yang memiliki ekonomi lemah, gitu. Nah, jadi inilah jangan salah menilai juga gitu ibaratnya. Jangan salah menilai MLM ini selalu nguntungin yang di atas loh. Justru kita harus nguntungin tetangga kita. Yang kita untungin ya saudara kita, orang-orang kita, bangsa kita yang harus kita angkat ekonominya. Lah ini saya lihat di BBC ada konsep pemerataan ekonomi ini. Lah ini yang menjadi kebanggaan saya di BBC ini bisa ikut ya minimal berkontribusi kepada bangsa lah seperti itu. Tadi Mas Chandra katakan bahwa apa yang membuat Mas Chandra bahagia adalah ketika bisa berpartisipasi terhadap perubahan ekonomi orang lain dan perubahan ekonomi bangsa ini. Betul ya Mas Chandra. Nah, seandainya ini tercapai Mas Chandra,
Apa yang ingin Mas Chandra katakan pada diri sendiri sebagai seorang Mas Chandra yang punya visi yang sangat besar ini untuk Indonesia Indonesia maju? Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih Allah atas kesempatan hebat ini gitu. Ini menjadi kesempatan hebat saya gitu. Ini luar biasa. Untuk berkontribusi kepada bangsa, kita tidak harus jadi anggota dewan ya. Kita dewan BBC aja. Nggak harus duduk di sana ya. Nggak harus duduk. Duduk di sini. Duduk di sini cukup. Ya, harapan saya, ayo teman-teman BBC ini bersatulah, karena yang saya lihat BBC itu satu. Ya. Bukan dua, bukan tiga, bukan BBC itu bukan Pak Sai saja, BBC juga bukan Pak Hendra saja. BBC itu satu. BBC untuk satu bangsa, ya. Untuk satu kemakmuran bangsa kita. Yang ini yang sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Jadi BBC ya, ibarat sebuah anugerah yang harus kita perjuangkan dan sangat layak untuk kita perjuangkan. Oke Mas Chandra, ini luar biasa ya. Banyak yang saya juga ambil pelajaran dari Mas Chandra yang sangat filosofis ini. Ya kan? Dalam ini loh. Jadi kan sesungguhnya tadi kan kita bicara Mas Chandra ingin membuat tim player yang solid, karena dorongan dengan tim player yang solid ini bisa menjadi manfaat buat banyak orang. Nah, tadi sudah disampaikan panjang lebar. Nah, ini di sesi pertama ini yang kurang lebih sekitar 15 menit kita berjalan coaching ini. Apa yang sekarang Mas Chandra rasakan? Yang sekarang dari coaching ini, perasaannya sekarang? Tadi udah ngomong ini. Sesuatu yang tersampaikan ya. Ada sesuatu yang tersampaikan langsung kepada BBC 01. Ini ya, karena inilah quality time bareng ini ya. Bareng bersama Pak Direktur, ini luar biasa ya. Jadi yang betul-betul saya rasakan, program-program, perencanaan-rencana yang bisa tersampaikan, ini harapannya menjadi doa. Dan kami juga mohon doa terus agar kami beserta tim bisa untuk selalu belajar dan memiliki niat yang besar untuk belajar ya. Karena dengan belajar kita akan mendapatkan sebuah ilmu, dan ilmu ini ternyata sebagai pembeda ya, antara orang yang satu dengan yang lainnya. Bisa dikatakan ini untuk ilmu juga sebagai kualifikasi sumber daya juga gitu. Karena mohon maaf, ketika seseorang yang lulus SD dengan lulus SMP tentu saja bicaranya beda. Betul. SMP, SMA, pola pikir dan bicaranya pun beda. Apalagi sampai kuliah, apalagi sampai seorang S2, S3 dan sebagainya gitu. Ya. Kalau Pak Sai S berapa? Saya S3. Oh, S3. SD, SMP, SMA. Sudah saya tebak. SD, SMP, SMA saya. Iya. Oh, iya. Berarti sama maksudnya. Nggak jauh beda. Tapi rezekinya S4. Iya. Eselon ya. Iya, eselon. Nggak apa-apa. Ya ini inspirasi juga gitu ya, untuk inspirasi saya bersama tim. Yaitu tadi kami mohon doa selalu agar kami tetap siap untuk selalu belajar ya dengan siapapun. Ya, karena kita apalagi sekarang berada di sebuah era, kalau boleh dibilang dari informasi yang sudah mengalirkan revolusi industri yang keempat. Ya, betul. Apa sih revolusi 4.0? 4.0 nah, ini. Sebentar lagi 5.0. 5.0 itu sudah bukan revolusi industri lagi. Itu society 5.0, 5.0 ini. Jadi ketika disitulah ketika betul-betul teknologi didekatkan dengan manusia. Nah, ini ternyata menjadi PR besar juga untuk tim kita, Pak. Betul. Karena kita sebenarnya ingin sekali mengadopsi teknologi internet untuk membantu
tim-tim kita juga gitu. Karena mau tak mau sekarang sudah eranya, istilahnya kemampuan sehebat apapun kemampuan kita, misalkan sehari menemui orang, ketemu dengan orang maksimal berapa orang? Ya, betul. Ya kan, tentu saja terbatas. Ibaratnya per jam satu orang, ya berarti ketika 12 jam ya maksimal kita ketemu 12 orang. Nah, ternyata dengan era digitalisasi ini sebenarnya apa ya, sebuah alat yang luar biasa juga ternyata ketika kita evaluasi. Jadi dengan satu klik saja sudah menjangkau ribuan orang. Nah, ini yang mungkin menjadi PR bagaimana melatih teman-teman ini mulai mengadopsi teknologi informasi ini sebagai pendongkrak gitu, daya ungkit bisnis BBC ini. Ya, nanti juga mohon saran-saran dari Pak Direktur bagaimana agar ini bisa jadi satu, bisa masuk di era digitalisasi. Karena ya itu tadi, beberapa video-video YouTube yang pernah saya pelajari, ada istilah financial tipping point, lompatan besar keuangan dalam kehidupan kita. Itu ketika kita sudah melek sebuah era, melek eranya ini. Begitu kurang lebih, Pak. Ya mungkin kalau untuk tadi bicara tentang teknologi ya. Karena memang BBC sudah menyiapkan teknologi, salah satunya ruangan ini, walaupun kecil ini teknologi yang luar biasa. Ya sesi ini, ya. Nah kedua kita akan bikin namanya BBC Training Center. Itu semua nanti ada ruangan online. Kita sudah siapkan. Saya kemarin baru beli Zoom yang sebulannya 2 juta. Berarti 1 tahun itu 24 juta kalau nggak salah. Nah itu nanti saya lagi mau beli lagi yang unlimited sound ya. Yuk, kasih tepuk tangan, Bray. Ya. Nah, luar biasa. Iya, karena pertama saya capek keliling Indonesia. Ya kan? Meriang sakit. Nah, yang kedua makanya sekarang saya sudah punya ruangan inilah ruangan miliaran di sini. Amin. Nanti yang kedua BBC Training Center yang seharga 1,8 miliar itu saya juga siapkan teknologi senilai 300 juta untuk ruang online-nya. Sehingga kita nanti pakai teknologi keren lah Mas Chandra. Alhamdulillah. Jadi kalau itu sudah dalam progres kita. Nah, nanti pertama kita mulai dari sini dulu. Nah, insya Allah nanti bulan Februari karena 2023 ya. Bulan Februari kita sudah full online nanti. Jadi nanti trainingnya online. Nanti kita juga sedang bikin aplikasi. Jadi khusus member BBC yang nanti bisa masuk ke sana. Aplikasi sudah progres ya Mas Peri, sebentar lagi. Nah, nanti di situ ada video-video training dan lain sebagainya. Jadi orang tidak harus ketemu saya, cukup lihat video training saya. Paling sekali 2 kali kita nanti ketemu. Itu langkah-langkah kita. Nah, oke Mas Chandra, kita balik lagi ke temanya lah. Ya. Kalau itu kan memang karena saya lahir 1983 tapi pikiran saya 2083. Saya lahir 1983, pikiran saya 2083. Yes. Nah, ini kan jadi fenomenal yang multi level marketing. Nah, sekarang saya ingin kembali ke topik kita tentang team player yang solid ini. Ya. Karena nanti meringankan kerja dan lain sebagainya, manfaatnya juga jauh lebih besar. Nah, anggap saja ini Mas Chandra sekarang sudah bisa membentuk satu tim player yang luar biasa kuat. Anggap saja hari ini terjadi. Berarti kan bisnisnya tersistem, betul nggak? Tersistem, OPP jalan sendiri kayak saya lah. Gitu. Kayak saya kan kiri kanan autopilot. Karena saya kan on system semua. Saya nongkrong di sini ngobrol sama Mas Chandra, besok dapat 5 juta kan on system. Karena sistem sudah jalan gitu loh. Nah, anggap saja Mas Chandra juga mengalami posisi itu. Hari ini anggap saja kita masuk di 2022 ya, nanti masuk ke 2023. Ternyata di 2023 terwujud gambaran Mas Chandra, kan saya sering trainingkan bagaimana pola membangun tim player, dan saya selalu praktekkan kan ini bukan teori saya. Nah, dan itu terjadi betul, saya passive income sampai hari ini. Nah sekarang ketika Mas Chandra juga mengalami hal seperti itu, apa yang Mas Chandra lihat tentang diri Mas Chandra di 2023 nih? Wah, gambarannya amazing banget ini. Tentu sangat amazing ini. Luar biasa ya, ketika gambaran itu betul-betul terwujud, bisa saya wujudkan. Mungkin saya akan mengajak lebih rasa syukur yang luar biasa ya, mengajak teman-teman dan tim ini, ayo kita bersyukur bareng-bareng ya, mungkin dengan cara apa itu yang
ya yang bisa kita wujudkan, terutama ya rasa syukur yang sangat luar biasa pada Tuhan, pada Allah. Ya. Terus yang kedua, kita apa ya, betul-betul sebagai bukti gitu. Sebagai bukti bahwa ketika sesuatu yang kita perjuangkan sampai garis finish itu betul-betul bisa kita nikmati. Gitu. Dan saya sarankan ke teman-teman tim, sudahlah, ayo perjuangkan BBC. Jangan gonta-ganti, karena ketika gonta-ganti bisnis itu yang terjadi kita akan menua tanpa hasil. Gonta-ganti lagi, selalu dari nol lagi, jadi ganti wali lagi. lah ya, tuan yang gili. Ya kan orang yang MLM bolak-balik tuh di jalan, wali. Jadi wali, tuan yang gili. Iya betul. MLM bukan multi level marketing, tapi marketing multi level. MLL. Angel bukan MMA. LRM. Ya itu harapan itu kita, ayolah jadikan BBC ini menjadi betul-betul tonggak ekonomi kita. Terus yang kedua, sebagai kapal untuk mewujudkan rencana hidup yang sempat tertunda. Ya. Visi misi yang harus kita wujudkan dengan segera, itu ayo kita perjuangkan di sini tempatnya dan layak untuk kita perjuangkan. Yes. Berapa Mas tim player yang ingin Mas Chandra bentuk dalam waktu dekat ini? Untuk bulan Desember itu minimal 2-3 tim yang betul-betul solid harus terjadi, gitu. Harus terbentuk ini karena sudah sangat urgent. ya. The one power lagi. Bahasa hukum. Istilah apa itu ya? Ya itu yang harus kita segera, terutama untuk di tim Purwokerto ini. Ya. Kapan targetnya Mas untuk bisa mencapai target membentuk 3 tim player itu? Targetnya kapan Mas Chandra selesai? Targetnya untuk start besok tanggal 1 ya. Tanggal 1 Desember. Selesainya kira-kira Final sampai 3 minimal. Kan 3 ini sebagai pondasi awal, nanti kan lanjut lagi dong. Iya, 2 kali lipatnya. Makanya untuk bulan Desember ini target saya di wilayah Banyumas ini ada 3 tim yang terbentuk. Ini sebagai penopang utama karena ini sudah penting banget gitu. Dan sementara untuk teman-teman yang di Magelang memang sudah terbentuk tim yang solid. Kita juga di awal memang banyak tercurahkan ke sana ya, jadi wajar saja Magelang ini Ya kan 80-20 sekarang mau bisnis MLM tuh. ya, teman-teman Magelang, Jogja, Temanggung, Sleman ya. Ada Pak Yuli, Pak Huda, salam luar biasa, salam hebat ya. Mantap Pak Yuli, Pak Huda, salam dari saya. Pak Kumis. Ya, Mas Agus juga ini harus segera ke sini. Awas lu kalau nggak datang ke sini. Next Agus. Mas Agus Triana. Yes. Gitu Pak. Oke. Jadi targetnya kapan bisa tercapai tadi? Targetnya yang 3 itu Desember ya? Desember ini, Harus bulan tercapai. Desember ini harus tercapai. Jadi Januari ini sudah betul-betul tinggal jalan ya? Udah betul-betul on. Ya nanti saya bantu kawal lah. Yes. Karena memang saya dari awal sudah menerangkan, dari pertama kali saya membangun BBC ini, langkah pertama untuk sukses di BBC adalah tim player. Ya. Baru setelah itu bikin tim player, baru bikin tim pengundang. Nah, tim playernya sudah bagus, tim pengundangnya sudah banyak, bisnisnya sudah on system. Nah, Oke, sip ya. jalan lah ya. Nah, kemudian langkah-langkahnya seperti apa Mas Chandra? Yang akan dilakukan Mas Chandra untuk membangun tim player yang tadi target bulan Desember, Januari on? Ya mungkin kita akan pertama menggali personil-personil yang ada, yang layak untuk kita untuk kita up menjadi tim player ya. Itu langkah pertama, melalui tahapan seleksi dulu. Terus yang kedua ya kita mungkin akan kita beri pelatihan khusus gitu. Pelatihan khusus ya mungkin nanti yang kita tahap awal kita dan tim yang ada dulu lah, mungkin nanti secara private Ya.
Tahapannya kan itu. Mohon izin kita hadir ke sini. Boleh. Karena kan tim player itu tahapannya adalah memilih orang, setelah memilih orang ketemu, terus private training. Nah, yes. Baru on. Yang benar begitu, itu support system BBC sebenarnya dari awal. Oh iya. Terima kasih. Ya, sudah dapat izin, Bre. Gak apa-apa, kita makan tanggungnya, kita tanggung makannya. Tidurnya silakan tinggal ngampar kemana. Yes. Ya, ini mohon izin sebelumnya gitu. Karena ini wilayah Banyumas dan sekitarnya PR besar. Ya, karena kan kita punya kantor besar nanti, jangan sampai kosong. Betul. Dan terima kasih juga dengan teman-teman ya, Pak Iwan, ya, ada Pak Aris, ya, Pak Bagus, ini yang sudah ya, mendukung luar biasa ya, walaupun tidak ada jalur sponsorisasi, jalur bisnis, tapi ini ayo kita kontribusi, ramaikan Banyumas, Purwokerto, kota Purwokerto ya. Ya. Terus kan dari struktur hari ini, kekuatan apa yang sudah Mas Chandra miliki untuk progres ini? Ya, sebagai tahap awal, ya karena Purwokerto ini sempat di tim kita sempat besar ya, dan beberapa orang-orang yang aktif, ada beberapa yang sudah resign juga. Nah ini ya tinggal memilih sisa-sisa yang ada, sisa-sisa tim yang ada ini. Peruntuhan Romawi kuno. Ya, itu puing-puing. Ya. Tapi ya nanti kita mungkin akan kasih support juga ya, ada support juga dari kita. Ya terutama dalam hal biaya. Dalam hal biaya ini mungkin kita biaya untuk tim juga ini pastilah di mana-mana ada, kita butuh dan kita tidak memungkiri. Nah, yang mungkin habis acara ini kita diskusikan secara khusus dengan Pak Direktur. Ya, Direktur Guyon, Pak. Direktur support system. Direktur support system ya. Pak Hendra Wijaya, Pak Hendra. Semoga tidak bergoyang lagi buminya ya. Sehat, selamat. Oke, Mas Chandra. Tadi kan sudah bicara tentang langkah, terus memulainya kan sudah tadi ceritakan, terus sudah punya kekuatan yang memang akan menjalankan konsep ini. Apa hambatannya kira-kira yang Mas Chandra alami? Ya, jujur saja untuk saat ini hambatan utama itu SDM. SDM. Ya. Okay. Karena kita untuk SDM ini rata-rata mereka itu berangkat dari yang pertama background, ada yang mulai dari pengangguran, pensiunan gitu. Terus juga ya mungkin banyak ya pengusaha-pengusaha juga ada, cuman kondisi mereka juga sedang banyak yang terpuruk. Itu juga salah satu kendala terkait dengan sumber daya manusianya, SDM-nya. Ya, ini kendala yang paling utama itu memang untuk meningkatkan kualitas SDM ini kita butuh kita kesulitannya untuk komunikasi, Pak, sebenarnya. Komunikasi untuk koordinasi itu kadang-kadang masih kesulitan. Nah, ini karena ya teman-teman ini juga punya kesibukan, nah dengan background dan kesibukan masing-masing yang sudah berjalan tentunya. Nah ini kita masih kesulitan untuk mensinkronkan waktu terutama ini. Nah, terus apa peluang besar ini menjadi peluang besar menghambat nggak kira-kira? Peluang yang maksudnya peluang menghambatnya besar nih, yang tadi dikatakan ya SDM ya segala macam. Ya sebenarnya tidak begitu besar ya utama itu kan ibaratnya kendala utama, tapi ya tidak terlalu besar. Insya Allah ya juga masih kita bisa dengan adanya sering ketemu ya, walaupun satu persatu mungkin belum bisa serentak. Nah, itu kita masih
kendalanya itu. Jadi kita harus berkunjung di setiap tim-tim yang ada dulu gitu, yang masih konsisten gitu. Terus hal lain apa yang akan Mas Chandra lakukan untuk ini hambatan nih? Kalau ini hambatan menjadi ini, hal lain apa yang akan Mas Chandra lakukan? Ya, mungkin kita butuh apa namanya ya? Kita butuh masukan dan konsultasi dari para direksi tentunya, langkah-langkah yang tepat ya untuk mengatasi kendala yang ada ini ya. Dan tapi sedikit tadi sudah terjawab dengan adanya terbangunnya kantor di Purwokerto ini ya, sedikit menjawab lah untuk membantu untuk minimal satu sebagai platform dan tempat berkumpulnya teman-teman di wilayah Banyumas ini ya. Oke Mas Chandra, kemudian dukungan apa yang Mas Chandra butuhkan untuk mewujudkan grand design ini? Iya, yang pertama doa. Ya, Doa dari siapa? Doa dari pertama keluarga. Yang kedua teman-teman juga yang ada di Berkah 21 ini, dan juga doa-doa dari para direksi ya, manajemen juga. Ini kita mohon doanya agar apa yang sudah kita desain untuk tim kita bisa segera terwujud. Itu yang pertama doa. Yang kedua mungkin kita ya sedikit merepotkan para upline ya, para direksi ya, minimal waktunya lah. Mungkin kita butuh waktu ya, waktu untuk pembahasan secara khusus ya, pembahasan dan diskusi secara khusus bagaimana agar ini betul-betul terrealisasi dengan maksimal gitu. Oke, jadi nanti BBC itu saya akan mulai minggu depan ya, setelah acara training di Jakarta, nanti ada training Amazing You. Habis itu saya punya program seminggu sekali, ada namanya ruang diskusi. Itu pakai Zoom, tapi khusus eksekutif leader ke atas. Karena memang yang dibutuhkan kan eksekutif leader ke atas untuk naik ke level master leader sebenarnya. Nanti kita sudah punya program untuk discuss ke sana, dan insya Allah kita mulai setelah Amazing You. Jadi setiap seminggu sekali nanti kita rencanakan malam apa, nanti jadwal-jadwal POP di hari itu yang jadi penanggung jawab nanti harus masuk ke ruang Zoom kita. Yes. Nah itu nanti di situ boleh diskusi, boleh konseling, boleh tanya jawab gitu. Nah sehingga kan saya cukup dari rumah memantau teman-teman di lapangan, karena sudah saatnya seperti itu. Sekali klik 100 orang ketemu saya seminggu sekali. Yes. Karena kan eksekutif itu ada 100 orang kan. Nah ini kan potensi yang luar biasa. Kalau saya melihat 100 orang eksekutif itu adalah sebuah potensi yang luar biasa untuk bisnis BBC yang sekarang, mana mereka kan setiap bulan juga sudah digaji. Jadi kalau eksekutif ini nggak mau masuk ruangan kita, gajinya kita cut gitu. Iya loh, ini pengumuman aja loh ya. Pengumuman. Siap-siap. Warning. Nah oke, Mas Chandra, kita sudah bicara kurang lebih berapa menit ini tadi? Lihat. 52 menit. Rekor ini ya. Rekor paling panjang. Mantap ini. Nah, ini sesi coaching kali Ini yang cerdas beliau ini luar biasa kan. Iya, mantap ini, keren sekali. 52 menit sesi coaching pertama loh. Rata-rata kan 30 menit, 29. Ini bisa luar biasa. Apa yang Mas Chandra rasakan selama 50 menit ini? Yang saya rasakan ya, jadi ada sebuah ada keunikan tersendiri, ada sebuah strategi yang tak pernah terfikirkan ini keluar. Muncul. Sebenarnya sudah dipikir tapi belum keluar ya. Dan kadang loh kok bisa keluar ini ya. Oh ini yang saya cari ya ini. Ya ini luar biasa, mata program coaching ini ya, coaching session ini luar biasa. Yang lain harus hadir ke sini, wajib. Oke Mas Chandra, saya pengen tahu setelah sesi coaching ini 3 prioritas yang ingin Mas Chandra lakukan dalam waktu dekat ini. Ya, yang pertama apa? Yang pertama menseleksi tim untuk betul-betul kita jadikan tim player yang kuat. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka akan kita latih bagaimana untuk
pengembangan terutama ya teknis di lapangan ini yang urgent malah teknisnya di lapangan. Jadi langsung belajar teknik di lapangan bagaimana agar benar-benar mereka itu menjadi betul-betul bisa memiliki kemampuan di lapangan, the real praktek ya. Terus action lah ya. Action, jadi langsung take action juga. Terus yang ketiga kita juga akan lebih frekuensi koordinasinya akan jauh kita tingkatkan, akan lebih kita tingkatkan lagi untuk koordinasi. Karena ya memang itu mungkin ya yang menjadi kelemahan kita selama ini mungkin koordinasi ini masih kurang gitu. Oke Mas Chandra, ini hari ini sesi coachingnya luar biasa. Menurut Mas Chandra penting nggak coaching seperti ini untuk tim Mas Chandra? Oh ya, bisa ajarkan ilmunya. Penting sekali. Ya butuh ini tak sekedar ya kayaknya sudah berlisensi nih coachingnya ini. Oh sudah lisensi. Ya. Kita dibayari guys ya, di sini ya. Yang harusnya bayar 5 juta ini gratis. Free ya untuk coaching ini ya. Ini luar biasa Pak. Siapa referensi selanjutnya Mas yang bisa saya coaching dari Mas Chandra dan tim? Nanti boleh ajak ke sini. Saya berharap besar itu satu Mas Agus Triana. Oke. Ya, Mas Agus Triana yang dari Magelang. Pak Huda, Pak Ustadz Huda, halo Pak Ustadz, siap-siap gitu. Dan Pak Kumis, nah ini Pak Kumis segera. Oke, nanti pas saya di Solo bisa, kan kantor juga bisa buat coaching. Oke, yes. Gitu. Oke ya, ini sesi coaching yang luar biasa hari ini. Saya juga banyak belajar karena coaching ini adalah proses belajar. Nah, jadi dari konsep yang tadi Mas Chandra ceritakan itu adalah konsep yang sudah kami ajarkan dari awal tentang tim player, tim pengundang dan lain sebagainya, dan efeknya memang luar biasa. Termasuk nanti kita sudah siapkan teknologi dan lain sebagainya. Nah, sesi coaching ini akan terus berlanjut selama 6 sesi Mas Chandra. Siap ya? 6 kali. 6 kali. Ini sesi pertama, nanti bulan depan Desember ada lagi sesi kedua. Tapi bisa by phone, bisa pas saya lagi makan-makan di Kebumen, saya undang Mas Chandra ke situ, sekalian makan-makan. Nanti bisa dimanapun. Nanti kita akan lihat endingnya di 6 bulan. Apa perubahan yang Mas Chandra alami, nanti ditayang lagi di sesi ke-6 terakhir. Setelah melihat banyak hal yang dirubah. Karena kan kita butuh maintenance setiap bulan. Ya. Nah nanti kalau mau boleh ditayangkan nanti kita tayangkan, kalau tidak boleh nanti filenya silahkan diambil karena kita punya file-file coaching ya, mudah-mudahan bisa ditayangkan karena keren sekali nih hari. Ya kan? Ditayangkan. Oke ya, nggak masalah ya, no problem ya. Tadi saya udah tanda tangan ya. Oh, rekeningnya ada. Nanti kalau di endorse baru LB Kopi hari ini. Wah iya. Oke teman-teman, sesi coaching hari ini cukup sampai di sini. Saya tunggu kedatangannya Mas Agus Triana sama Pak Ustadz Huda untuk datang ke ruangan ini atau Pak Yuli, Pak Yuli juga. Nah nanti untuk ketemu saya lagi, mudah-mudahan sesi coaching ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di sesi coaching selanjutnya. Semangat pagi. Semangat pagi. Yes. Oke, thank you. Luar biasa.